Wah, senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah di hari Minggu ini. Nah, anak-anak pasti bingung nih. Wah, siapa nih kok nggak pernah lihat mbaknya? Nah, anak-anak perkenalkan, nama Lause Lois. Nah, Lause Lois sama seperti Lause Cincing yang mungkin anak-anak pernah lihat minggu-minggu lalu, juga adalah salah satu anak praktek dari kampus Saat. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai, yuk Lause ingin mengajak anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu, Halo, Halo, Hello, Hello. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ya adik-adik, kita tidak perlu sedih, nggak perlu susah, tapi kita harus selalu bersuka, sebab Yesus selalu ada beserta dengan kita. Yuk adik-adik, saat ini Lause ingin mengajak anak-anak semua untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau kami pada hari ini bisa kembali bersama-sama beribadah, memuji, dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua agar kami bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami bisa sama-sama fokus untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melayani kita semua. Dia juga sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Yuk saat ini Lause ingin mengajak anak-anak semua untuk menyanyikan satu pujian, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Kepadaku mengasihi lebih sungguh. Ya adik-adik, Tuhan
sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena itu, sudah seharusnya kita juga membalas kasih Tuhan dengan kita melayani lebih sungguh. Anak-anak, sudah saatnya nih kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lause udah gak sabar nih mau dengerin cerita firman Tuhan. Anak-anak udah gak sabar gak untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, saat ini yuk kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau menyanyikan satu lagu, More Love.还是空白。我可以有星星一闪，却还是孤单。这世界没有了爱，一切仍是黑白。不要埋藏在心里，白说出来。不要默默在一旁，白活出来。哦，爱可以再更多一点点，不怕被伤害，把灵魂锁起来。爱可以再更多一点点，从天赋来的爱，把惧怕挪开，发现幸福在转角与你相遇，一瞬间，这世界变得好美。我可以拥有全世界，却没有爱。我可以明白所有事，却还是空白。我可以用星星一闪，却还是孤单。这世界没有了爱，一切仍是黑白。不要埋藏在心里，把爱说出来。不要默默在一旁，把爱活出来。爱可以再更多一点点，不怕被伤害，把灵魂锁起来。爱可以再更多一点点，从
anak-anak, selamat hari Minggu semuanya. Sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Oke, good, sudah siap semuanya. Sekarang kita mau ambil sikap yang baik untuk berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami siap untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang belum bawa Alkitabnya diambil dulu. Karena kita mau belajar firman Tuhan itu dari Alkitab. Ya, Alkitabnya diambil dulu. Sudah semuanya? Oke, sudah. Kalau sudah, kita mau sama-sama buka surat 1 Petrus. 1 Petrus itu ada di Perjanjian Baru. Agak ke belakang sedikit. Yang ibadah sama mama papa, Mbak Sus boleh tolong dibantu anaknya untuk membuka 1 Petrus. Sudah ketemu? Oke. 1 Petrus 4 ayat 10a. 1 Petrus 4 ayat 10a. Layanilah seorang akan yang lain. Sekali lagi baca bersama-sama dengan Lausche ya. 1 Petrus 4 ayat 10a. Layanilah seorang akan yang lain. Nah, anak-anak, 2 minggu lalu kita sudah belajar dari Lausche Cing-Cing. Belajar tentang 1 perintah Tuhan Yesus, yaitu untuk mengampuni sesama kita. Nah, hari ini bersama dengan Yusi Lausche kita akan sama-sama belajar 1 lagi perintah Tuhan Yesus, yaitu layanilah sesamamu. Tapi sebelum itu Lausche mau ajak anak-anak untuk bermain tebak-tebakan. Oke, Lausche punya 4 gambar. 4 gambar, nanti anak-anak boleh tebak gambar ini gambar pekerjaan apa. Jadi kita mau tebak profesi. Tapi gambarnya Lausche nggak akan tunjukkan dengan gambar yang penuh gitu ya. Tapi nanti ada gambar yang kepotong-kepotong kayak puzzle. Kita coba dari gambar yang pertama. Oke, ini dia ada potongan seperti ini. Ada yang bisa tebak gambarnya apa? Oh, belum ada. Terlalu susah kayaknya. Ditambah lagi deh. Tring. Ada yang tahu? Oke, coba tebak. Jawabannya, gambarnya apa? Yes, good. Ini adalah gambar pramugari. Oke, lanjut gambar yang kedua. Boleh dilihat ini gambarnya apa ya? Ini seperti sebuah tempat, tapi di mana ya? Coba Lausche tambah lagi deh. Oke, ini dia. Ada yang tahu? Ya, betul sekali, pelayan restoran. Oke, sekarang gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini anak-anak harus menebak 2 profesi. Coba lihat gambarnya. Ya, seperti ada tanda tambah warna merah ya. Coba deh Lausche tambah lagi gambarnya. Oke, ini sudah kelihatan? Ya, ini adalah dokter dan perawat. Orang-orang yang bekerja di rumah sakit. 1 gambar terakhir. Coba, ini sudah kelihatan ada setirnya. Oke. Terus ini sepertinya ada di mobil. Oke, Lausche tambah lagi gambarnya. Ada yang bisa tebak? Betul sekali. Ini adalah gambar supir atau gambar driver. Nah, anak-anak, ini tadi adalah contoh profesi atau pekerjaan, 4 contoh profesi atau pekerjaan yang tugas mereka adalah melayani orang-orang. Pramugari itu melayani penumpang yang ada di pesawat.
Mulai dari, kalau anak-anak pernah naik pesawat, mulai dari kita masuk, mencari tempat duduk, lalu pramugari juga membantu kita menyimpan barang bawaan kita, lalu dia juga menawarkan kita makanan atau minuman. Lalu ada pelayan restoran, mereka juga tugasnya melayani setiap customer yang datang, orang-orang yang mau makan di restoran mereka. Biasanya pelayan restoran ini membawa buku menu, terus menawarkan, "Bapak, Ibu, silakan mau makan apa?" Nanti makanannya juga diantar. Lalu ada dokter dan perawat, tugas mereka juga melayani orang-orang yang sedang sakit, yang membutuhkan obat, yang membutuhkan perawatan. Lalu ada juga supir atau driver. Tugas mereka juga melayani orang-orang loh, mengantar, menjemput, apalagi kalau Bapak supir ojek online, ya kan? Kita pesen, lalu kita diantar sampai tujuan, lalu dijemput lagi. Atau kita bisa pesen makanan, lalu makanan kita diantar. Ini adalah 4 contoh pekerjaan yang tugasnya melayani semua orang, melayani orang banyak. Nah, tapi anak-anak tahu tidak? Sebenarnya perintah untuk melayani orang-orang, tugas untuk melayani sesama, itu bukan hanya tugas pramugari, pelayan restoran, dokter, perawat, supir, atau pekerjaan lainnya. Tapi melayani semua orang itu juga adalah tugas kita semua. Hah? Gimana bisa, Lausche? Kan aku masih sekolah. Aku ndak mungkin dong nanti jadi supir, ngantor ke sana ke sini. Nah, tentu bukan seperti itu maksudnya. Tugas untuk melayani orang-orang itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada semua anak-anaknya, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melayani kita. Cerita ini ada di dalam Alkitab. Yuk kita mau sama-sama lihat cerita berikut. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan.
Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, dalam cerita ini kita sudah sama-sama melihat bagaimana Tuhan Yesus itu memberikan teladan melayani kepada murid-muridnya dengan cara membasuh kaki para murid. Tuhan Yesus harus tidak sih melakukan itu? Oh, tentu tidak. Karena kan Dia guru, seharusnya murid-murid yang membasuh kaki Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya dan ingin murid-muridnya itu meneladani Dia, maka Tuhan Yesus mau mengambil baskom, mengambil kain, lalu mencuci kaki para murid sampai bersih. Bahkan bukan hanya sampai di situ, Tuhan Yesus juga melayani para murid dan kita semua dengan cara mati di kayu salib, menebus hidup anak-anak, menebus hidup Lausche, mama, papa, dan kita semua. Itu adalah cara Tuhan Yesus melayani kita. Nah, kalau Tuhan Yesus saja sudah melayani kita, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak pantas, tidak layak dilayani oleh Tuhan Yesus, Tuhan juga mau kita melayani sesama kita. Kenapa ya Lausche? Karena satu, kita sudah terlebih dahulu dilayani oleh Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, melayani itu adalah salah satu cara menunjukkan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Siapa saja yang bisa kita layani? Ada papa mama, ada kakak atau adik, ada om tante, ada sepupu, ada teman, ada ibu bapak guru kita. Lalu ada juga Mbak Sus yang punya Mbak Sus atau Bapak supir, semua orang yang di sekitar kita bisa kita layani. Caranya gimana? Ini Lausche mau kasih beberapa contoh. Satu, kita bisa melayani mama papa dengan membantu mereka membersihkan rumah. Kalau misalnya kita sedang bermain, lalu kita melihat ada air yang tumpah atau kita melihat mama papa lagi menyapu, kita bisa datang lalu menawarkan bantuan. Papa, mama, aku mau membantu. Itu sudah contoh melayani orang tua. Lalu kita juga bisa melayani Mbak Sus atau orang tua kita dengan cara membersihkan atau merapikan kamar sendiri. Kita mau menyusun kembali tempat tidur kita dengan rapi, merapikan meja belajar, merapikan buku-buku bekas belajar, atau merapikan mainan kita, membantu adik kita merapikan mainannya, membantu kakak kita juga, atau kita bisa melayani teman kita yang sedang sakit dengan cara mendoakan. Kan kalau pandemi belum boleh ketemu ya, tapi kita bisa mendoakan mereka. Merawat adik kita, merawat kakak atau mama papa kita yang sakit, itu juga cara melayani mereka.
Nah, anak-anak, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melayani sesama kita dengan cara kita mau mengasihi mereka dan menolong mereka. Sekarang kita mau sama-sama mengucapkan kembali ayat firman Tuhan yang tadi sudah kita baca dari 1 Petrus 4 ayat 10. Siapkan tangan Alkitabnya. Sama-sama dengan Laushe ya. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain. Sekali lagi ya. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain. Sekarang kita sama-sama berdoa yuk. Hold your hands, close your eyes, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melayani dan mengasihi kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mau melayani sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, adik-anak, sudah saatnya nih kita mau memberikan persembahan. Kita mau bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan berkat bagi kita. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita masih sehat, kita masih bisa bersekolah, masih bisa sama papa mama. Itu semua karena berkat Tuhan. Kita mau sama-sama memberikan ucapan syukur kita lewat persembahan yang kita mau berikan kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita sambil kita nyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ayo adik, sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena pada hari ini kami bisa bersama-sama memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur karena pada hari ini kami bisa bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong agar kami bisa menjadi anak-anak yang taat pada firman-Mu, dan biarlah firman-Mu bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan. Yes!